Terkadang saya berpikir sekaligus bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang yang sudah hidup berkeluarga cenderung mempunyai sifat atau perilaku yang serba berkebalikan? Padahal dalam masa pacaran, mereka menemukan sekaligus meyakini bahwa masing-masing memiliki kesamaan. Namun tidak bisa dinafikan, tiba saatnya ketika hidup berkeluarga, ternyata sifat aslinya serba berkebalikan. Kesamaan ini mungkin mereka temukan dan yakini karena masing-masing sedang menggunakan persona atau topeng dalam masa pacaran yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sifat dan perilaku yang berkebalikan ketika hidup berkeluarga sering kita jumpai. Entah itu orang tua kita, teman dekat kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri yang sedang mengalaminya. Misalnya seperti ini. Ketika perempuannya penyabar, dapatnya malah laki-laki yang pemarah. Ketika laki-lakinya pendiam, dapatnya malah perempuan yang cerewet, alias banyak ngomong. Yang perempuan sukanya rapi, yang laki-laki malah semeraut atau acak-acakan. Baju, celana, kaos kaki itu ditempatkan di mana-mana ketika pulang dari tempat kerja. Baik teman-teman, adanya realitas seperti ini akan saya jelaskan menggunakan hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan konsep yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Perancis. Tokoh ini bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb mengungkapkan bahwa ketika muatan yang senama bertemu dengan muatan yang senama, atau yang muatan negatif bertemu dengan muatan yang negatif, maka akan menimbulkan penolakan. Dan ketika muatan tidak senama dipertemukan, yakni negatif bertemu dengan positif, maka akan menimbulkan gaya tarik-menarik. Lalu, hubungannya seperti apa dengan sifat pasangan yang serba berkebalikan? Baik, secara singkat penjelasannya seperti ini. Ketika seseorang memiliki sifat dan perilaku seperti pemarah, pendendam, pembenci, cuek, maka ia akan membawa energi yang negatif. Dan ketika seseorang memiliki sifat dan perilaku seperti pemaaf, penyabar, pendengar yang baik, murah hati, maka ia akan membawa energi yang positif. Ketika dua energi yang sama dipertemukan, atau energi yang negatif dipertemukan dengan energi yang negatif, maka akan menimbulkan penolakan. Misalnya, ketika orang yang keras kepala bertemu dengan orang yang keras kepala, maka keduanya akan menemuh pada titik penolakan. Karena apa? Masing-masing membawa energi yang sama atau senama, yakni energi yang bermuatan negatif. Kedua orang yang keras kepala ini akan terus bentrok, tidak akan pernah sejalan, karena masing-masing saling mempertahankan pendapat atau egonya. Namun, ketika orang yang keras kepala dipertemukan dengan orang yang cenderung mengalah, maka jelas akan ada penerimaan, akan ada gaya tarik-menarik. Karena apa? Masing-masing membawa energi yang tidak senama, atau energi negatif dari si yang keras kepala dengan energi positif dari si pengalah. Dalam hidup, untuk bisa sampai pada tahap penyatuan, orang butuh yang namanya penerimaan dari setiap perbedaan. Ketika terjadi penyatuan antara energi negatif dan energi positif, maka akan melahirkan harmoni. Mengapa harmoni? Karena segala ciptaan saling memainkan perannya dan pas atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Penyatuan antara energi negatif dan positif inilah yang kemudian akan memunculkan yang namanya seni, yang mana orang tidak akan pernah bosan melihat dan mengalami karena sudah menyatu dengannya. Bayangkan saja ketika si pendiam bertemu dengan si pendiam, bawaannya akan sangat sumpek, penuh kebosanan karena dihadapkan pada peristiwa yang sama setiap hari. Ketika si cuek bertemu dengan si cuek, maka tentu akan mengalami penolakan. Yang cuek ini tentu membutuhkan orang yang perhatian. Biar apa? Terciptalah harmoni. Oleh karena itu, coba deh dicek baik-baik. Kira-kira Anda dan pasangan Anda sudah menemukan sifat masing-masing yang berkebalikan atau sedang merekayasa topeng untuk menemui kesamaan. Karena kalau merekayasa topeng, suatu saat Anda akan dipukul balik oleh topeng tersebut. Sehingga kita perlu menjadi yang berbeda.
Siapapun itu, jika sudah ngeklik dengan sifat pasangannya dan sudah berada pada tahap penerimaan, maka yang ada hanyalah harmoni.